pakai musik kayaknya. Karena Mazmur.
Tes. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena anugerahnya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Walau disertai hujan, tetapi tidak menghalangi kita semua untuk datang beribadah dan merayakan 59 tahun PWGT berjaya. Salam PWGT. Jaya. Jayalah PWGT. Damai hati. Adapun susunan acara kita pada sore hari ini, oke, baik, kita lanjutkan. Adapun susunan acara kita pada sore hari ini, yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah syukur, yang ketiga kata sambutan, yang keempat tukar kado, yang kelima doa syukur, dan yang terakhir penutup. Baiklah, kita akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu ibadah syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Asni Todingpali. Kepada liturgis dipersilakan. Selamat ulang tahun kepada seluruh warga PWGT. Luar biasa rahmat Tuhan dalam perjalanan PWGT selama 59 tahun. Diawali dengan munculnya kumpulan ibu-ibu di beberapa jemaat sekitar tahun 1950-an. Antara lain, kaum Ibu Dorcas di Rantepao, kaum Ibu Elim di Makassar, kaum Ibu Esther di Makale. Mungkin sudah ada juga kumpulan ibu-ibu di jemaat lain yang masih belum terlalu terorganisir. Misalnya, ibu-ibu jemaat yang sewaktu-waktu berkumpul beribadah atau mengadakan kegiatan lain secara bersama dalam nama Tuhan. Kumpulan ibu-ibu ini memberi dorongan kepada lembaga pembinaan kader atau LPK Gereja Toraja untuk menghimpun wakil ibu-ibu dari berbagai jemaat klasis dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja di Pusat Latihan Kader PLK Gereja Toraja di Tangbentoe pada tahun 1966. Peserta pertemuan ini merasa perlu membentuk sebuah wadah bagi ibu-ibu Gereja Toraja, sama seperti wadah persekutuan pemuda Gereja Toraja yang telah terbentuk pada 11 Desember 1962. Semangat inilah yang melahirkan persekutuan warga Gereja Toraja atau PWGT pada 4 Desember 1966. Dari sebuah persekutuan yang sederhana ketika sebelum sebuah jemaat memiliki wadah persekutuan bagi kaum perempuan. Setelah perjalanannya yang cukup panjang, kini PWGT hadir di semua jemaat bahkan cabang kebaktian dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. Hal ini mungkin tidak terbayangkan oleh para pengurus PWGT yang terpilih pada persidangan pertama PWGT tahun 1966. Kita tidak bisa tanyakan lagi kepada mereka sebab semuanya sudah mendahului kita kembali ke dalam rangkulan kasih Allah yang abadi. Namun sebagaimana firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga dalam perjalanan PWGT selama 59 tahun, marilah kita memuliakan namanya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Mazmur 118 ayat 5, 7, dan 8. Bukalah pintu tunggu
Dengan keyakinan dan pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menghayati bahwa pertolongan kita dalam ibadah syukur hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segenap isinya. Amin. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk kembali. Kita menyanyi kusong-song bagaimana? Membaca Mazmur berbalasan dari Lukas 1 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia penolong Israel hamba-Nya. Karena mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Pudi puang edea tangku. Pudi puang edea tangku, tubuhan pelamaku, basende
Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, ya Tuhan, karena Engkau setia menuntun kami sebagai PWGT selama 59 tahun. Kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu dalam keluarga kami, juga dalam relasi kami dengan tetangga dan siapapun yang kami jumpai dalam hidup ini. Bersihkanlah aku dari dosaku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kami mengaku bahwa sering kami gagal menciptakan suasana damai dan sukacita dalam keluarga kami. Bersihkanlah aku dari dosaku, tolonglah agar kasih-Mu tumbuh dalam keluarga kami. Tidak jarang kami menyimpan kemarahan kami. Kami sulit memaafkan sesama. Bersihkanlah aku dari egoisme, dan ajarlah kami untuk mengampuni sesama. Sering kami terjebak dalam kepentingan pribadi atau keluarga dan tidak peduli kepada sesama di sekeliling kami. Bersihkanlah aku dari dosaku, dan tolonglah agar kami memberi perhatian dan topangan kepada sesama, terutama mereka yang butuh perhatian sesamanya. Terima kasih atas bumi dan segenap isinya yang Engkau ciptakan. Namun acap kali kami menebang hutan semena-mena, mengeksploitasi alam tanpa batas demi memperoleh keuntungan yang besar, membuang sampah sembarangan. Semuanya ini dapat menyebabkan banjir, tsunami, serta musim yang tidak menentu lagi, yang menyebabkan ketidaknyamanan manusia. Ampunilah kami ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi perawat segenap ciptaan-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan berjanji akan membarui hidupnya, firman Tuhan dari Yesaya 1 ayat 18-19 diperdengarkan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau taat, kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Amin. Kita sambut dari menyanyi Yesus terangmu pelita hatiku. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan gelapkan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Kita nyanyikan lagi Yesus terangmu. Kita nyanyikan 3 kali. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang telah ditetapkan dari kitab Injil menurut Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kepadamu pada sore menjelang malam hari ini, kami datang mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghimpunkan kami di dalam ibadah mensyukuri hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang ke-59 tahun. Terima kasih Tuhan sudah menolong pengurus untuk mempersiapkan ibadah dan acara perayaan hari ulang tahun ini dengan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan sudah menghantar kami sebagai keluarga Allah secara khusus Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Jemaat Keramat bersama-sama dengan undangan dari OIG yang boleh hadir dan juga dari paduan suara dan juga pujian dari vokal group. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami untuk hadir bersama-sama di dalam ibadah yang nantinya akan dirangkaikan dengan perayaan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Engkau juga mempersiapkan firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan bersama-sama. Mari melalui Roh Kudus Tuhan, menolong kami di dalam kami membaca firman Tuhan, dan menolong hamba-Mu untuk menguraikannya, dan menolong kami semua untuk merenungkan dan menghayatinya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, Juru Selamat kami sampaikan doa ini. Amin. Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Kita akan baca secara berbalasan. Saya membaca ayat yang bernomor genap dan Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang bernomor ganjil. Dalam Alkitab Terjemahan Baru 2 ditetapkan judul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lihat, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya,
Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang dikaruniakan Tuhan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari penuh sukacita, yaitu hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang kini sudah berusia ke-59 tahun, dan di dalamnya kita boleh bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman Tuhan atau mengalami kebenaran Tuhan. Dan adapun tema dalam rangka hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang ke-59 tahun adalah anugerah Allah mengusir ketakutan. Anugerah Allah mengusir ketakutan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat sore dan shalom bagi kita semuanya. Iya, terima kasih banyak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terutama ibu-ibu Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang penuh dengan sukacita, tapi saya belum melihat ini sukacitanya keluar karena belum salaman juga ya di samping kanan kiri mungkin, dan belum menyapa. Mari ucapkan selamat hari ulang tahun. Ya, selamat hari ulang tahun. Damai di hati. Damai di hati. Nah, baru ya nampak sudah itu cantiknya dengan baju toskanya, ya kan? Nah, senyumnya, selendangnya, pinnya, ya. Iya. Luar biasa ya. 59 tahun sudah usia Persekutuan Wanita Gereja Toraja, tidak terasa. Nah, kalau bapak-bapak PKB usianya berapa? Oh, sweet 17. Ya. 17 tahun. Iya. Kemarin ya, 17 tahun merayakan hari ulang tahunnya. Ya, masih sangat muda ya bapak-bapak PKB. Ya itu makanya seru juga persidangannya kemarin. Nah, tentu di usia 59 tahun tentunya kita semua mengenal yang namanya perasaan takut. Ya. Adakah di antara kita yang tidak pernah merasakan takut? Semua pernah merasakan takut? Ya, kira-kira Bu Ketua boleh memberikan contoh takut apa gitu? Perasaan takut seperti apa? Oh, kalau sudah tua? Oh, takut mau mati. Iya, betul. Itu sesuatu yang wajar, ya. Membayangkan bagaimana kehidupan setelah kematian, walaupun Tuhan sudah menjanjikan bahwa ada rumah Bapa, ya, dan di sana kita akan bersama-sama dengan Dia, tapi secara manusiawi, ya kan, kita yang rapuh ini belum pernah ada yang ke sana. Kita tidak tahu bagaimana suasananya, kita merasa takut. Takut meninggalkan yang disayangi, dikasihi, ya kan? Itu memang sesuatu yang wajar. Jadi di sini saya menyebutkan ada takut kalau kesehatannya terganggu, ada? Ya, itu sesuatu yang wajar. Takut kalau anak-anak pertumbuhan imannya kurang kuat, ya, itu juga merupakan rasa takut. Dan di sini sudah ada takut kehilangan orang yang kita kasihi, ya. Kemudian takut menghadapi berbagai perubahan-perubahan di dalam dunia ini. Itu sesuatu yang
wajar. Adakah juga yang takut di sini? Takut tidak dihargai di dalam komunitas? Ada? Ada? Sehingga nanti kalau saya, tapi ini sudah pemilihan pengurus ya. Ya, pemilihan majelis gereja, saya tidak mau menjadi majelis, nanti saya tidak dihargai sebagai majelis, ada? Bisa saja itu ada. Dan biasanya memang ada. Nah, di tengah-tengah perasaan itu ya banyak perasaan-perasaan takut. Kalau kita mau ungkapkan satu persatu, ya ibadah kita ini tidak akan selesai ya pada waktunya. Nah, kita akan mengaminkan ya bahwa itu adalah sebuah realitas hidup. Namun di tengah perasaan-perasaan itu firman Tuhan hadir di dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-59 dengan bahan bacaan Lukas 1 ayat 26 sampai 38 dan mengatakan kepada Maria, "Jangan takut Maria." Ya. Atau dengan tema anugerah Allah mengusir ketakutan. Nah, sebelum kita jauh untuk memahami, kita mungkin memahami dulu apakah takut itu sama dengan cemas, ya. Apakah takut itu sama dengan cemas? Takut dan cemas ini pertanyaan yang penting untuk mengenali perasaan-perasaan kita, perasaan yang kita rasakan. Dalam dunia konseling, ketakutan atau fear biasanya muncul terhadap sesuatu yang nyata, sesuatu yang sudah kelihatan bahwa ini menakutkan, ya, nyata, ya. Sesuatu yang sudah terjadi, sudah pernah terjadi, dan kita takut kalau apa yang terjadi itu terulang lagi. Nah, itu perasaan takut. Sesuatu yang pasti terjadi, ya seperti yang dikatakan tadi Bu Ketua, seperti kematian. Itu sesuatu yang sudah pasti terjadi. Dan itu adalah perasaan fear atau ketakutan. Atau juga takut kalau sakit yang pernah dirasakan itu kambuh lagi. Ya. Atau takut kalau misalnya seorang anak kita yang pernah tidak sukses di dalam misalnya kuliahnya atau di dalam mencari pekerjaan. Lalu dia uring-uringan. Nah, kita takut kalau itu terjadi lagi pada dirinya. Sedangkan kecemasan atau cemas atau anxiety itu muncul terhadap sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang kita bayangkan kemungkinan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan sesuatu yang sesungguhnya mungkin tidak terjadi, tapi kita cemas memikirkannya. Misalnya, bagaimana kalau saya tidak sanggup? Nah, dalam proses pemilihan majelis gereja, ada beberapa teman-teman yang menyatakan tidak bersedia untuk menjadi calon selanjutnya. Karena mengatakan saya masih terlalu muda Ibu, ya. Saya sibuk dengan segala banyak pekerjaan Ibu. Nanti kalau misalnya saya nanti tidak mengerjakan tugas saya, nanti saya jadi tidak enak Ibu Pendeta, Pak Pendeta. Ya itu, kecemasan itu. Ya. Kecemasan untuk sesuatu yang belum terjadi dan mungkin tidak terjadi. Karena realitasnya, kenyataannya, karena pekerjaan ini, pelayanan ini adalah anugerah Tuhan, Tuhan memberikan jalan-jalannya yang tidak kita pernah bayangkan. Kok bisa ya? Justru malahan kita yang sibuk justru banyak waktu untuk pelayanan. Nah, itulah ya. Karena pelayanan itu adalah pekerjaannya Tuhan. Nah, karena itu ada ayat di dalam firman Tuhan mengatakan ya, laksanakan pekerjaan ini dengan baik dan Allah akan menyelesaikannya. Nah, karena itu pekerjaannya. Ya, jadi sebenarnya kecemasan kita itu tidak beralasan sebenarnya, tetapi kita udah cemas duluan. Tetapi itu tetap adalah perasaan yang manusiawi. Nah, jadi sesuatu yang mungkin saja akan terjadi tetapi resikonya kecil atau sama sekali tidak terjadi. Nah, Maria dalam Lukas 1 mengalami juga ketakutan dan juga kecemasan. Takut karena situasi nyata mengancamnya.
Dia takut juga berjumpa dengan sosok yang supranatural, yaitu malaikat. Tiba-tiba malaikat itu datang di hadapannya, itu dia langsung terkejut. Nah, di dalam kata terkejut itu ya, mipobou. Dia bukan hanya kaget, tetapi dia juga merasa takut. Mipobou Maryam, ya, kata malaikat, yang berarti bukan hanya kaget, tetapi artinya jangan biarkan ketakutan terus memimpin hidupmu. Dalam tradisi Israel, kata jangan takut selalu menjadi tanda daripada kehadiran Allah yang aktif dan menolong. Artinya ketika Allah atau malaikat datang kepada umatnya dan mengatakan jangan takut, itu sebenarnya Allah mau mengatakan bahwa aku hadir, ya, aku ada, aku menyertaimu, dan aku akan memberikan, ya, anugerah untuk engkau mengambil bahagian di dalam sebuah kehadiran ataupun sebuah makna kehidupan. Jadi ketika malaikat berkata demikian, itu bukan hanya menenangkan emosinya Maria, tetapi mengarahkan hati Maria kepada kehadiran Allah, bahwa Allah akan memimpin dan Allah yang akan bertindak. Maria hidup dalam budaya patriarki yang sangat ketat. Kehamilan sebelum menikah bisa membuat seorang perempuan dikucilkan atau bahkan dirajam. Bahkan ia mungkin juga akan kehilangan tunangannya, yaitu Yusuf. Ya, kalau Yusuf tidak didatangi oleh malaikat, mungkin Yusuf akan sudah berpikir yang enggak-enggak tentang Maria. Kok kamu bisa hamil, kita belum menikah, ya. Tapi Yusuf juga dijumpai oleh malaikat Tuhan. Maria wajar dia merasa ketakutan, kecemasan, cemas kehilangan masa depan. Oh, jangan-jangan kalau saya mengandung seperti yang dikatakan oleh malaikat, saya akan kehilangan masa depan. Saya akan kehilangan nama baik keluarga. Nah, itu kecemasan. Ketakutan dan kecemasan yang dirasakan Maria sangatlah manusiawi. Bagaimana masa depannya? Bagaimana masyarakat akan memperlakukan dia? Bagaimana rencana itu nantinya akan terjadi? Dan Lukas menuliskan kisah ini menegaskan bahwa Allah ternyata seringkali masuk ke dalam hidup orang-orang yang kecil, perempuan-perempuan yang dianggap tidak penting atau sederhana, dan melalui mereka Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, ya, melalui peristiwa ini. Malaikat berkata, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Inilah kunci pengusir ketakutan. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bahwa ternyata anugerah itu lebih dulu hadir daripada tugas yang akan diemban oleh Maria. Allah tidak berkata, Maria, kuatkan dulu hatimu, ya, atau ya, kau akan melaksanakan tugas ini. Tetapi dia mengatakan engkau beroleh kasih karunia. Dan itu kasih karunia itu adalah anugerah. Yang intinya mau mengatakan bahwa Maria, engkau dikasihi. Aku menyertaimu. Aku hadir di dalam kehidupanmu dan aku ingin membawamu untuk engkau menjadi bahagian daripada karyaku. Anugerah hadir bukan dengan untuk menghapus masalah-masalah kehidupan kita. Tetapi anugerah hadir untuk mengubah kondisi hati kita. Sehingga kondisi hati Maria yang tadinya terkejut, pobeo, ya, diliputi oleh rasa takut, berubah menjadi sebuah kepercayaan. Sehingga dia berkata di dalam ayat 38, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini bukan karena Maria hebat, tetapi karena hati Maria telah
disentuh oleh anugerah yang menjadikan hatinya menjadi berani, ya, dan percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu adalah kebenaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang dikasihi Tuhan. Mungkin di kehidupan kita masa kini atau sebagai sesuatu yang nyata realitas bahwa kita tidak pernah berjumpa dengan malaikat seperti Maria. Tetapi satu hal yang kita percaya bahwa anugerah Allah tetap dialami secara nyata dalam berbagai cara di mana Allah menyentuh kita setiap hari. Pertama, melalui firman Tuhan, seperti yang hari ini kita alami. Allah datang, anugerah Allah itu menyentuh kita. Nah, persoalannya adalah kita mau nggak disentuh Tuhan? Ya. Persoalannya adalah apakah dari rumah kita sudah mempersiapkan hati kita untuk mau disentuh hati oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, firman adalah terang yang menuntun langkah di tengah ketidakpastian. Itu bisa kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 105. Saat kita membaca firman dan mendengar firman di dalam ibadah atau di dalam pembacaan kita secara pribadi atau pembacaan kita dengan keluarga kita atau pembacaan kita dengan komunitas kita di WA, ya. Kita merasakan bahwa ketika kita membaca dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka, itu pasti Roh Kudus bekerja, menenangkan hati kita, meneguhkan iman kita. Kita akan menemukan hal-hal yang meneguhkan iman kita tanpa kita sadari. Berbeda dengan kalau kita membaca hanya dalam rangka memenuhi apa yang diinginkan oleh komunitas kita, bahwa kita harus membaca 5 pasal hari ini. Ya, kalau itu dilakukan bukan karena kita sungguh-sungguh rindu, ya, itu nanti lewat begitu saja. Tidak ada rasa-rasa apa-apa, tidak ada peneguhan yang kita rasakan, tidak ada sentuhan-sentuhan keajaiban yang kita rasakan. Yang ada ialah kita hanya berkata, mangkamo, selesai mo 5 pasal, kupatamu WA mangkamo. Ya, saya sudah baca segini. Tapi apa yang diajarkannya, ya, apa yang dituntunkannya, kita tidak terlalu menemukannya. Nah, itu berbeda, ya. Jadi memang dibutuhkan sebuah kerendahan hati yang sangat dalam ketika kita membaca Tuhan. Saya akan melakukan sebuah giat pembacaan Alkitab. Tolong Tuhan memberikan tuntunan supaya sentuhan-sentuhan firman Tuhan itu sungguh memberikan keteguhan di dalam iman saya. Dan juga penguatan, penghiburan, kebenaran. Mungkin ada pemikiran-pemikiran yang perlu dicerahkan, yang perlu diarahkan. Tuhan tolong melalui pembacaan giat kami ini, ya, pada hari ini. Yang kedua, anugerah dialami melalui doa. Sebab Allah sendiri mengundang kita membawa segala kekhawatiran kepadanya, perasaan-perasaan ketakutan dan kecemasan kita. Ketika kita melakukan doa itu, maka kita akan merasakan damai sejahtera akan memelihara hati kita dan pikiran kita. Banyak perempuan atau wanita, ibu-ibu rumah tangga berkata, sesungguhnya tek pernah selesai itu masalahku. Dimbang payah, masih ada, tetapi hatiku lebih tenang, hatiku lebih damai menjalani kehidupan ini. Aku tidak terlalu takut, aku tidak terlalu cemas. Ku percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan menolong saya lepas dari pergumulan ini. Nah, biasanya itu keluar dari perkataan kita sendiri, bukan saya yang ngajari, tapi itu penghayatan kita sendiri karena kita sudah berdoa dan membaca firman Tuhan. Ketiga, melalui penyertaan Roh Kudus. Melalui penyertaan Roh Kudus memberikan keberanian dan kekuatan batin kita.
Itu bisa kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Roh Kudus mengingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Roh Kudus menguatkan kita sebagai anak-anaknya, sebagai ibu-ibu yang ketika kita merasa lelah, memberikan penghiburan kepada kita, kepada hati yang hancur, hati yang penuh dengan kekecewaan, hati yang penuh dengan keletihan, dan mengarahkan langkah-langkah kita yang saat itu sedang bingung. Ya, saya kira Bapak Ibu atau Ibu-ibu PWGT yang cantik-cantik ini pasti pernah merasakan hal demikian atau sering merasakan hal demikian. Bahwa ketika kita bingung, ini satu cerita yang unik ya. Bapak Ibu saya mau sampaikan, lucu juga tapi ini pengalaman saya ya. Saya kehilangan KTP dan kartu ATM saya. Sudah 2 hari saya mencari. 2 minggu yang lalu saya sudah kehilangan. Dan saya sudah pergi urus, sudah dapat yang baru. Hilang lagi. Ibu-ibu selalu mengetahui saya, Ibu Pendeta mah selalu lupa, kalau nggak lupa helmnya, lupa Alkitabnya atau lupa tasnya. Nah, 2 hari sudah saya mencari. Kebetulan saya punya teman yang baik sekali, ya dia sekretaris di kelurahan, dia selalu membantu saya kalau saya kehilangan KTP. Tapi waktu itu saya bilang, aduh malunya saya baru 2 minggu, saya mau minta tolong lagi. Iya, kalau ATM mah yang penting ada KTP bisa urus lagi. Saya sedih sekali. Tapi hari itu saya berdoa, Tuhan kalau memang barang itu masih ada, tunjukkan di mana. Ya. Itu waktu itu kita mau persidangan PWGT, saya pulang dari Jogja, tiba pagi, buru-buru memindahkan barang-barang dari tas ke tas yang warna Tosca juga. Ceritanya teh mau sede-sede, pakai baju Tosca, pakai tas Tosca ya. Nah, setelah saya berdoa, saya bilang, Tuhan ingatkan saya di mana. Lalu beberapa menit kemudian saya teringat, oh iya kayaknya tuh saya taruh di dalam tas Tosca itu. Saya ambil dompet saya ambil HP saya masukkan di dalam tas Tosca itu. Tapi tas Tosca itu di mana ya? Ya. Saya ingat saya pernah menentengnya ke tukang jahit. Karena di situ juga ada 2 kain yang harus dijahit untuk pengantinan. Saya kira ini Tante Irma juga tahu ini ya. Ya, jadi saya pergilah ke tukang jahit yang satu. Bu ada tas saya nggak di situ? Yang mana Bu? Yang warna hijau, kain. Oh nggak ada, Ibu nggak bawa ke sini. Oh kalau begitu di tukang jahit yang satunya. Saya telepon, Bapak, Pak, tolong lihatkan ada tas hijau saya nggak di situ? Ada Bu. Kenapa Bu? Bu Pendeta, tolong bukakan di kantong yang paling dalam itu, ada nggak dompet kartu saya di dalam? Oh iya ya sebentar ya Bu, saya bukain. Oh ya Bu, ada benar. Wah, ternyata dia ada di situ ya. Jadi ini ya, berdoalah ketika kita mengalami hal-hal yang apalagi kepanikan, ya kesulitan, jangan lupa untuk berdoa. Gak apa-apa ya saya ditertawain karena saya suka lupa ya. Sampai saya ingat Ambe Yakub Tandung bilang, Ibu Pendeta kalau suka lupa-lupa, Ibu Pendeta pernah gak berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong buat saya supaya saya tidak lupa-lupa. Oh iya saya gak pernah doain itu Ambe. Iya. Ya itulah kerapuhan kita sebagai manusia. Tapi kemudian saya disadarkan Tuhan lewat peristiwa itu bahwa iya memang benar. Kita harus berdoa, terus berdoa kepada Tuhan. Dan luar biasa ya. Saya saksikan itu bahwa memang benar kalau kita berserah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, Tuhan pada waktunya akan memberikan pertolongan. Karena itu ibu-ibu PWGT kalau di rumah lelah jangan takut. Kalau pergi acara-acara PWGT atau acara jemaat nanti saya mengantuk, saya lebih baik tidur aja lah. Saya pernah ajarkan toh, kalau kita mengantuk bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau dengar firman Tuhan dengan baik dan benar, celikkan mataku. Dalam hitungan detik kita langsung hilang mengantuknya.
Jadi jangan biasakan atau hilangkan sudah itu kebiasaan melawan ngantuk dengan permen ya. Ya. Hadapi dengan doa. Nah itu ya. Ada kekuatan, ada keberanian, ada tuntunan. Roh Kudus menuntun bahwa ada Tuhan yang mengetahui segalanya di dalam kehidupan kita ini. Nah yang keempat, komunitas PWGT sendiri. Bahwa anugerah Tuhan itu kita alami, rasakan lewat komunitas PWGT. Ketika komunitas menjadi tempat kita diterima, bukan dihakimi. Ketika komunitas menjadi tempat di mana kita didengar, ketika komunitas menjadi tempat di mana kita tidak direndahkan, ketika komunitas PWGT menempatkan kita untuk ditopang, bukan dijauhi. Di situ kita merasakan ada anugerah yang luar biasa. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa kita semua berproses. Tidak semua bisa menopang. Tidak semua bisa mendengar. Tadi pagi ada seorang opung di samping rumah. Dia katakan, saya senang ngobrol dengan Ibu Pendeta karena connect katanya. Dan Ibu Pendeta itu kalau kita cerita, biar lama Ibu Pendeta dengar. Saya bilang, iya saya juga baru belajar opung. Untuk menjadi pendengar, untuk mau mendengar. Nah, orang tua kita di usia indah, mereka tidak butuh yang lain. Mereka tidak butuh diberi cookies ya, atau diberi yang lain. Itu bisa dia beli. Di jalan banyak, tapi mereka butuh didengar. Kita mendengarkan apa yang ingin mereka curahkan, apa yang ingin mereka ceritakan. Nah ini pesan bagi PWGT muda ya. Kadang-kadang lewat di samping PWGT usia indah, lewat-lewat saja, tidak menyapa ya, apalagi mau ngobrol. Saya kira itu sesuatu yang perlu dipelajari, tidak mudah untuk menjadi pendengar. Di dalam value counseling ya, psikospiritual itu ada 5 yang harus dimiliki, yaitu peduli, yang kedua hadir, yang ketiga mendengarkan, yang keempat memahami, yang kelima menerima. Salam 5 jari. Peduli, hadir, mendengarkan, menerima, dan peduli, hadir, mendengarkan, memahami, menerima. Tidak ada menasehati, tidak ada. Ya, itu value 5 inti pelayanan, pendampingan, dan konseling psikospiritual. Kita hadir, kita peduli, kita hadir, kita mendengarkan, kita memahami, kita menerima, itu sudah sangat cukup di dalam melakukan pendampingan dan konseling. Akhirnya, Persekutuan Wanita Gereja Toraja mengalami anugerah Allah ketika seseorang perempuan atau wanita mulai menyadari bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, tetapi nilai dirinya ditentukan oleh mata Tuhan yang memandangnya dengan kasih. Ketika identitasnya dipulihkan, ketika ia percaya bahwa ia dicintai, ia dihargai dan diperhatikan oleh Tuhan, disitulah ketakutan mulai hilang dan kecemasan berkurang. Ya, ketika identitasnya dipulihkan, ketika ia percaya bahwa ia dicintai oleh Tuhan, ia dihargai oleh Tuhan, ia diperhatikan oleh Tuhan, disitulah ketakutannya mulai hilang dan kecemasannya berkurang. Ya. Karena cinta Tuhan, penghargaan dari Tuhan, perhatian Tuhan,
itu sudah cukup bagi kita untuk melawan segala perasaan-perasaan yang ada di dalam hidup ini. Dan itu adalah anugerah. Tuhan tidak menghapus masalah, tetapi Dia akan menolong kita untuk melawan perasaan-perasaan yang kita rasakan. Apapun itu, bukan hanya ketakutan, bukan hanya kecemasan, tapi perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan marah, ya, perasaan campur aduk, bilang dosen saya, Bapak Toto, campur aduk, semuanya. Kadang kalau saya melakukan konseling, saya bilang, apakah ibu kecewa? Lebih dari kecewa, Bu Pendeta. Apa perasaan apa itu? Pak, saya nggak tahu perasaan apa itu, dibilang konseling saya. Dia bilang itu namanya perasaan campur aduk. Ya. Semua menyatu, bingung, sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Tetapi anugerah Tuhan akan menolong kita untuk melawannya. Tapi dalam konseling kita tidak boleh mengatakan, Bu, percaya anugerah Tuhan akan menghilangkan marah ibu, sakit hati ibu, kecewa ibu, ketakutan ibu. Kalau di dalam konseling kita tidak boleh melakukan itu. Dalam pendampingan kita tidak boleh melakukan itu. Yang kita lakukan adalah kita hadir, kita peduli dulu, kita hadir dulu. Kita mendengarkan dulu, kita memahami dulu, kita menerima dulu. Oh, ibu marah ya, ibu sedih ya, ibu kecewa ya. Saya memahami perasaan ibu, saya merasakan perasaan ibu. Ya, itu saja yang kita katakan. Nasihat tidak dibutuhkan pada saat itu, karena itu adalah waktu untuk mengeluarkan semua racun-racun psikologis. Biarkan dia marah, biarkan dia menangis karena sedih, biarkan dia meluapkan kekecewaannya. Setelah semuanya sudah mulai ringan, baru kita mulai melakukan sebuah bantuan, pertolongan untuk untuk membantunya memilih, menentukan makna hidup yang harus dijalaninya ke depan, yaitu proses pendampingan dan konseling psikospiritual. Di usia ke-59 tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja, mari kita belajar seperti Maria, membuka hati, menerima anugerah sebelum mencoba menjadi kuat. Suara Tuhan masih sama hari ini, jangan takut. Jangan takut atas masa lalu yang menyakitkan. Jangan takut atas masalah keluarga. Jangan takut atas masa depan yang belum terlihat. Jangan takut atas penilaian manusia, karena penilaian Allah lebih penting dan berharga. Kita ini adalah ciptaan yang mulia di hadapannya. Anugerah yang menenangkan Maria adalah anugerah yang sama yang akan terus menuntun, menopang, menguatkan kita. Dan kiranya setiap perempuan dari Persekutuan Wanita Gereja Toraja mengalami damai untuk mengusir ketakutan dan kecemasan dan dapat berkata, Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ya. Selamat merayakan 59 tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Ketakutan berkurang atau hilang. Ketakutan berkurang atau hilang. Iya. Tuhan memberkati, mari kita masuk di dalam saat teduh. Di dalam keteduhan ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Engkau sungguh luar biasa meneguhkan iman kami melalui firman-Mu, melalui pengalaman Maria yang mengalami anugerah daripadamu. Kami pun mengaminkan bahwa anugerah itu juga sudah menyatu di dalam tubuh kami. Namun kami harus terus untuk meyakininya, mempercayainya, mendekatkan diri kepadamu Sang Pemberi anugerah itu. Karena hanya daripadamu lah kekuatan, yaitu Roh Kudus yang akan selalu menuntun bagaimana kami memahami, menghayati anugerah-Mu nyata di dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita satu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Sebagai umat Tuhan yang ada di dalam, yang bertumbuh, berkembang di dalam Gereja Toraja, mari kita menyampaikan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Kita tetap berdiri dan kita akan nyanyikan Mars PWGT akan dipimpin oleh Ibu Oni. Setelah itu akan disambung paduan suara PWGT.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 216 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saatnya kita akan merayakan hari ulang tahun PWGT yang ke-59. Di depan kita sudah ada kue ulang tahun dan saya undang untuk ke depan. Yang pertama Ibu Pendeta Asni Toding Pali, yang kedua
Bapak Pendeta Rizal Butulinggi. Yang ketiga, Ketua PWGT Ibu Reti Kori Pasande. Yang keempat, Penasehat PWGT Ibu Ludia Bura dan Ibu Yeni Solu. Kemudian Ibu termuda, ada Ibu Marji, silakan maju ke depan. Dan untuk Ibu yang tertua, diwakili oleh Ibu Deborah Parana. Kemudian Ketua PKB, Bapak Martinus Bija. Ketua PPGT, Saudara Henry atau yang mewakili. Dan yang terakhir, Ketua Sekolah Minggu, Natasha Singkali atau yang mewakili. Oh, oke. Sudah, PPGT yang mewakili PPGT. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kores semangat. Kores sumangalangan Tuhan, tumbuhan masakan. Kores sumangalangan Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, agak merapat biar semuanya. 3, 2, 1. Hore. Kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga,
foto dari atas. Ibu, ya, merapat dulu biar difoto dari atas. Foto dari atas. Iya, difoto dulu. Maju lagi kau nih, himne. Oke, terima kasih. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali akan menyanyikan himne PWGT. Kami persilakan berdiri dan kembali kita dipimpin oleh Ibu Oni. Setelah itu akan disambung dengan angklung PWGT. Silakan angklung. Itu sama-sama itu ya kan. Bisa kali geser ke sana. Punya
Tapi ada foto-foto di dalam. Ada nggak foto-foto di dalam?
Mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Tiada putusnya kami datang mengucap syukur dan terima kasih padamu ya Allah. Allah yang selalu mengasihi kami di dalam kasih Yesus, yang selalu menuntun, menyertai, menguatkan, menopang kami di dalam Roh Kudus. Terima kasih bahwa Engkau sudah menyertai kami untuk menikmati indahnya persekutuan yang Tuhan karuniakan bagi kami pada hari ini. Di tanggal 4 Desember ini ya Tuhan, 2025, kami boleh mengalami pertambahan usia setahun lagi sebagai persekutuan wanita Gereja Toraja. Dan kami boleh menikmati persekutuan di dalam perayaan ibadah syukur ulang tahun PWGT yang ke-59 ini. Di dalamnya kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, baik pujian melalui liturgis maupun juga pujian melalui paduan suara dan angklung ya Tuhan. Bahkan di dalamnya kami juga boleh menaikkan doa-doa kami seperti saat ini. Kami boleh menikmati perjumpaan dengan saudara bersaudara sebagai keluarga Allah. Di tengah-tengah jemaat keramat ini, persekutuan PWGT dan dihadiri oleh OIG yang mewakili. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita yang Tuhan karuniakan. Melalui persekutuan ini, anugerah-Mu sungguh kami rasakan. Engkau terus memeluk kami, menyapa kami, memegang tangan kami, mengingatkan kami bahwa di dalam setiap perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah Tuhan yang besar itu kini mengingatkan di usia 59 tahun persekutuan wanita Gereja Toraja bahwa jangan takut di dalam menjalani kehidupan dengan berbagai dinamikanya. Walaupun sesungguhnya ketakutan, kecemasan, dan berbagai perasaan-perasaan yang lain adalah perasaan yang wajar sebagai mana kami adalah manusia yang rapuh. Namun firman-Mu mengingatkan kepada Maria dan juga kepada kami semua bahwa bersama-Mu Engkau akan menolong kami ya Tuhan untuk mengusir ketakutan itu, untuk mengusir semua perasaan-perasaan yang membuat kami merasa tidak mampu di dalam menjalani kehidupan ini. Melalui anugerah-Mu, Engkau meneguhkan kami bahwa Engkau ada, Engkau hadir, Engkau mau mendengarkan apa yang kami rasakan, Engkau memahami perasaan-perasaan kami, menerima perasaan-perasaan kami, dan Engkau mau membantu kami, menolong kami untuk melewati, untuk menghadapi setiap perasaan-perasaan yang kami rasakan itu, terlebih perasaan takut. Takut di dalam menjalani kehidupan ini, takut dengan berbagai kenyataan-kenyataan yang sudah pernah terjadi.
bahkan yang mungkin juga akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Engkau akan menolong kami Tuhan untuk dapat melewatinya, untuk dapat mengusir ketakutan itu, sehingga kami boleh tetap menjalani kehidupan anugerah-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, memaknai kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, sebagai persekutuan wanita gereja-Mu, untuk hadir, untuk peduli, untuk hadir, untuk mendengarkan, untuk memahami dan menerima apa yang dirasakan juga oleh saudara-saudara kami yang ada di sekeliling kami, bagian daripada keluarga kami, di tengah-tengah keluarga kecil kami di rumah, maupun juga di dalam keluarga kami yang lebih besar lagi, yaitu di gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan akan menolong kami untuk memaknai kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan ini. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan menolong kami, bahkan membawa kami untuk menjadi bagian dari karya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk janji-Mu. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh merasakan kasih-Mu yang sungguh merangkul kami, menguatkan kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Terima kasih bahwa di dalam perayaan ini kami boleh bersama-sama merayakannya dengan anggota keluarga kami dari PKB, dari PPGT, dari sekolah minggu, juga bersama dengan majelis gereja yang diwakili oleh PMG. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan yang indah sebagai keluarga Allah. Dan biarlah sebagai anggota persekutuan wanita di tengah-tengah gereja-Mu, kami boleh hadir bersama-sama dengan sahabat sepelayanan kami, kaum bapak, untuk memberikan pendampingan bagi generasi muda kami, pemuda dan sekolah minggu. Bahkan juga bagi segenap orang tua kami di dalam usia indah. Di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada, yang Tuhan percayakan kepada kami di tengah-tengah gereja Tuhan di Jemaat Keramat ini. Terima kasih. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik. Terima kasih bahwa melalui hadirnya pengurus telah menyediakan hati, kehidupan, tenaga, pikiran untuk boleh mengkoordinir kami di dalam setiap pelayanan-pelayanan. Dan secara khusus di dalam ibadah perayaan hari ulang tahun PWGT yang ke-59 pada saat ini. Terima kasih untuk kesehatian, untuk kreativitas, untuk segala potensi yang telah dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di setiap program-program pelayanan sampai di hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kehidupan kami sebagai pengurus, sehingga kami boleh senantiasa semangat di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Bukan hanya menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, tetapi juga di dalam kehidupan persekutuan Tuhan yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah jemaat keramat, bahkan di lingkungan jemaat, bahkan di lingkungan masyarakat dimanapun kami berada. Dan terima kasih bahwa kami juga bersyukur bahwa pengurus baru telah terpilih dan juga telah dilengkapi. Kemudian nanti akan dilantik dan juga akan serah terima untuk melanjutkan estafet pelayanan di periode yang selanjutnya 2026 sampai 2028. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan pengurus-pengurus yang sudah demisioner. Terima kasih untuk kesetiaan 3 tahun lamanya dalam kebersama-samaan di tengah-tengah persekutuan wanita, OIG yang lain dan juga dalam jemaat, dalam masyarakat klasis
bahkan sampai di pusat. Terima kasih untuk segala pelayanan yang telah dipersembahkan. Tuhan yang menyempurnakan semuanya, dan Tuhan yang memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah mempersembahkan hidupnya untuk tetap semangat di dalam pelayanan selanjutnya. Walaupun mungkin ada yang tidak masuk di dalam pengurus lagi, tetapi tetap hatinya mendukung setiap pelayanan-pelayanan yang telah diprogramkan oleh pengurus yang baru. Terima kasih untuk proses pemilihan atau persidangan yang sudah berjalan dengan baik dan telah memilih pengurus-pengurus yang baru melanjutkan estafet pelayanan, menghayati panggilan Tuhan selanjutnya, memberi makna terhadap kehidupan, pelayanan kehidupan yang dihadirkan melalui setiap program-program pelayanan yang nantinya akan dicanangkan. Tuhan menolong dan memberkati. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga mengingat bahwa di dalam rasa sukacita kami ini ada banyak anggota keluarga kami, orang tua, saudara, anak, cucu yang berada di dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat dalam proses pemulihan di rumah. Tiada putusnya kami berdoa, Tuhan kami memohon Engkau menjamah, mengaruniakan kekuatan, pengharapan, bahkan kesembuhan. Begitupun juga yang setia mendampingi keluarga, yang mendoakan terus tiada henti. Tuhan memberkati selalu sehingga melalui pendampingan yang berada di dalam kelemahan terkuatkan, bahkan terpulihkan karena anugerah Tuhan, kasih sayang dari keluarga. Kami berdoa juga untuk semua yang berada di dalam duka cita. Tuhan menjamah, Tuhan menguatkan, menghiburkan, agar di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan, senantiasa meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan sesaat pun juga. Untuk terus memaknai kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk semua majelis gereja, semua pelayan OIG atau pengurus OIG, semua anggota jemaat, biarlah boleh bersama-sama saling bersinergi, melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dengan penuh kesungguhan, bergandengan tangan, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga melalui gereja Tuhan di Jemaat Keramat ini, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dan kami semua mengalami pertumbuhan iman ke arah Tuhan, memaknai iman yang Tuhan karuniakan ini untuk semakin bermakna lagi bagi kehidupan dimanapun Tuhan tempatkan kami, keluarga, gereja, masyarakat, tempat kerja, bahkan di dalam kebersama-samaan kami senantiasa Tuhan kuatkan sertai semuanya untuk boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami, pelayanan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk semua keluarga kami, baik kami sebagai ibu, sebagai bapak rumah tangga, sebagai anak-anak, cucu-cucu semua, Tuhan berkati di tengah perjuangan kami, kehidupan kami, kerja, studi anak-anak, bahkan usaha dan pekerjaan kami dimanapun kami berada, Tuhan memberkati. Agar melalui semua itu berkat-berkat Tuhan kami rasakan dan kesuksesan perjuangan studi boleh dilancarkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami juga mensyukuri di usia 59 tahun ini untuk semua pengurus-pengurus selain di tingkat jemaat, tingkat klasis, wilayah, dan juga di tingkat sinode. Pusat Tuhan memberkati agar semuanya dapat bersinergi di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan di dalam setiap tingkatan kami merasakan penyertaan, perlindungan, kekuatan yang daripada Tuhan untuk
melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan untuk semua pujian yang sudah dipersembahkan dari Paduan Suara PWGT dan juga Angklung. Berkati ya Tuhan agar senantiasa setia, terkuatkan untuk semua pelatih yang sudah melatih dengan begitu luar biasa. Tuhan memberkati sehat selalu bersama keluarga dan juga semua anggota Paduan Suara. Dan semakin banyak lagi anggota PWGT yang semangat di dalam mengangkat pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, tak terasa bahwa kami telah menghadapi atau berada di bulan Desember, bulan yang penuh sukacita. Di dalam kami juga merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Pada tanggal 6 akan dilaksanakan berbagai ibadah syukur, perayaan hari Natal, sekolah minggu, pada pagi hari, sore hari, remaja, guru sekolah minggu dan pemuda. Bahkan di hari yang sama juga akan dilaksanakan ibadah syukur hari ulang tahun PWGT di Klasis Pulau Jawa di Jemaat Kota. Tuhan memberkati agar semua program-program pelayanan, bahkan juga di dalam pelaksanaan perayaan Natal ke depannya Tuhan menolong sehingga semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami telah membawa tanda syukur melalui persembahan syukur. Berkatilah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sisa dan sumbernya Tuhan berkati agar kami dimampukan untuk mengelolanya dan menyatakan peran-peran kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, setelah ibadah ini kami akan kembali ke tengah hidup dan kehidupan kami. Tuhan tuntun dan sertai kami, lindungi kami senantiasa di dalam segala kehidupan kami. Dan inilah doa kami, inilah syukur pengharapan kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Teladan kami yang sudah menganugerahkan keselamatan bagi kami, Juru Selamat kami sampaikan doa ini. Amin. Mari berdiri. Kita menyanyikan lagu pengutusan Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi bendera. Siapakah utusanku?
semesta, ku melihat yang besar, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan surgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, pergilah, jangan takut, jadilah saksi Kristus yang menyinarkan terangnya dalam keluarga, jemaat dan masyarakat. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk sebagai lagu penutup pada malam ini, kita nyanyikan Terima Kasih Tuhan, dan kita nyanyikan 2 kali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, berkanugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, berkanugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Silakan duduk untuk mengambil saat teduh. Tuhan berkati kita semuanya. Dan saya kembalikan ke MC untuk melanjutkan acara kita. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Ketua PWGT
yang akan disampaikan oleh Ibu Reti Koripasande. Kepada Ibu kami persilakan. Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Pendeta Asni Toding Pali STH, yang kami hormati Bapak Pendeta Rizal Butulangi STH, dan yang kami hormati Bapak Salce Talama, yang kami hormati Bapak Martinus Bijak, yang juga kami hormati anak kami Ketua PPGT atau yang mewakili, dan juga anak kami Ketua SMGT, dan yang kami hormati semua ibu-ibu penasehat PWGT, serta semua ibu-ibu pengurus dan anggota PWGT Jemaat Keramat yang kami kasihi. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan anugerah-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam rangka ibadah hari ulang tahun PWGT yang ke-59 dalam keadaan sehat. Bapak Ibu hadirin yang kami kasihi, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung tahun 2025, di mana hari ini kita bersyukur atas karunia Tuhan. Selama tahun 2025, pelayanan kami PWGT dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas kerjasama antara pengurus dan majelis, serta seluruh anggota PWGT Jemaat Keramat. Sudah barang tentu, dalam melaksanakan pelayanan, masih banyak kekurangan, dan semuanya itu hanyalah Tuhan yang akan menyempurnakan. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun PWGT yang ke-59. Sudah barang tentu berbagai macam pelayanan yang telah kita lakukan oleh PWGT dari pusat sampai ke jemaat-jemaat. Dalam hal ini di usia yang ke-59 tahun adalah sebagai pra-lansia, sebagaimana yang kita sebagai manusia kita dalam masa pra-lansia. Di mana dalam pelayanan selama 59 tahun itu, di mana diawali dengan munculnya kumpulan ibu-ibu di berbagai jemaat, sekitar tahun 1950-an, antara lain kaum Ibu Dorcas di Rantepao, kaum Ibu Elim di Makassar, kaum Ibu Esther di Makale. Semangat inilah yang memikirkan persekutuan wanita gereja Toraja, di mana pada tanggal 4 Desember 1966, demi mempersatukan kesederhanaan ketika belum semua jemaat memiliki wadah persekutuan bagi kaum perempuan. Setelah perjalanannya yang cukup panjang, kini PWGT hadir di semua jemaat, bahkan cabang kebaktian dalam lingkup pelayanan gereja Toraja. Tidak terbayangkan oleh pengurus PWGT yang dipilih pada persidangan pertama PWGT pada tahun 1966. Tidak bisa lagi kita tanyakan pada mereka sebab
semuanya sudah mendahului kita. Namun sebagai dalam firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ibu-ibu PWGT yang kami kasihi, di dalam tahun 59 tahun PWGT berdiri, saya mengajak ibu-ibu, marilah kita teruskan pelayanan ibu-ibu yang telah mendahului kita. Sebagai PWGT, khususnya Jemaat Keramat, mari kita melanjutkan pelayanan yang telah ibu-ibu yang telah mendahului kita. Sebelum mengakhiri sambutan saya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atau Ibu Pendeta Asni yang telah memimpin kita pada malam ini. Bapak Ibu yang mendukung dalam ibadah ini, baik itu kantoria, pemusik, multimedia, sound system, dan juga terima kasih kepada seluruh paduan suara PWGT dan angklung PWGT. Semoga dalam rumah tangga ibu-ibu diberkati. Kami sampaikan mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Ketua PW, Ibu Reti Kori Pasande. Selanjutnya kata sambutan yang kedua yaitu dari PMG yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Salce Talama. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Shalom. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Iya, luar biasa. Apa kabar PWGT? Iya, puji Tuhan. Selalu damai di hati dan luar biasa ya. Mohon maaf, saya tidak persiapkan pidato ini atau sambutan. Ini tiba-tiba saja saya dibisikin katanya mewakili PMG karena Bapak Pendeta ada persiapan bersama sekolah minggu. Jadi sayang sekali pada momen ini mestinya saya siapkan pidato yang bagus-bagus dan panjang. Tapi ada Tante Mama juga nanti saya diprotes lagi. Ya, pertama-tama sebagai PMG kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada PWGT yang sudah berusia 59 tahun. Luar biasa, dari sisi usia manusia tentu ini sudah pralansia. Kalau dulu sudah lansia ya Bu ya. Sekarang makin ini jadi baru pralansia. Tetapi kalau dari sisi organisasi saya pikir ini organisasi yang sudah cukup matang. Dan memang kelihatan organisasi PWGT Gereja Toraja, kalau saya pun memantau atau melihat organisasi wanita di tempat-tempat lain, saya acungkan jempol untuk PWGT Gereja Toraja.
dari sisi organisasi memang menurut saya sudah cukup matang dan luar biasa. Ya, mempersiapkan acara-acara, saya pikir tidak perlu didampingi lagi, tetapi ya mereka sudah sudah siap. Ya nanti konotasinya lain lagi kalau saya bilang siap pakai. Ya, tapi artinya bahwa dalam mengorganisir, mengorkestra sebuah acara luar biasa PWGT. Dari persidangan saja kemarin saya melihat itu, kala-kala ini klasis ya. Oh jangan kalau PKB ya kasihan. Iya, PKB kan baru usia 15 tahun, tapi saya pikir PKB perlu mencontoh ini PWGT. Bagaimana menyikapi organisasi intergerejawi, bagaimana melakukan sesuatu di dalam persekutuan sebagai organisasi di dalam gereja. Nah, ibu-ibu sekalian, baru berapa minggu yang lalu ya sudah diadakan pemilihan pengurus dan katanya sudah dilengkapi. Ya, kita bersyukur bahwa sudah ada estafet kepemimpinan kepengurusan untuk masa yang akan datang, walaupun belum dilantik ya Bu ya, belum diutus. Tetapi sebagai Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat sangat berharap bahwa marilah kita senantiasa bersama-sama melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat kita, bersinergi bukan saja kepada bersama dengan majelis gereja, tetapi juga dengan semua OIG yang ada di jemaat kita di sini. Nah, momen sukacita yang kita alami sekarang ini memang luar biasa. Kita boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-59 PWGT Gereja Toraja. Tetapi di sisi lain, di belahan bumi yang lain, di Nusantara, negara kita tercinta, di berbagai tempat ada bencana alam, bencana kemanusiaan yang cukup memprihatinkan. Di Sumatera Utara ada 3 provinsi yang kalau kita lihat di siaran-siaran baik YouTube maupun mainstream berita, luar biasa penderitaan yang dialami oleh sesama kita, saudara-saudara kita di sana. Juga di Jawa Timur ada erupsi Gunung Semeru. Dan karena itu barangkali melalui kesempatan ini mungkin ya pengurus berpikir barangkali kita bisa mengambil bagian untuk turut prihatin melihat kondisi sesama kita yang betul-betul memprihatinkan, luar biasa penderitaan yang mereka alami. Dan pesan yang terakhir dari PMG untuk pengurus yang baru ke depan, kemarin sudah ada pesannya Ibu Pendeta kepada PKBGT untuk perhatian khusus. Barangkali terlalu berlebihan kalau kami katakan perhatian lebih kepada generasi muda kita ke depan. Jadi kalau boleh Ibu Pendeta, untuk tahun depan ini kita canangkan sebagai tahun generasi muda. Sebab kita harus prihatin dengan kondisi-kondisi secara umum, bukan hanya di jemaat kita. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita, cucu kita, anak muda kita dalam menghadapi pergaulan dan problem yang timbul di tengah-tengah masyarakat pada saat-saat sekarang ini. Oleh karena itu sekali lagi
pesan kami dari majelis gereja supaya pengurus ke depan memprogramkan dan memprioritaskan tentang pembinaan terhadap generasi muda kita. Selama ini memang sudah ikut ambil bahagian, sudah ikut ambil andil di dalam pembinaan anak-anak sekolah minggu, pemuda, tetapi barangkali ke depan lebih ditingkatkan lagi. Dan mudah-mudahan ada pengurus terpilih PKB di sini, kami juga titipkan lagi supaya kalau bisa bersinergi dengan PWGT untuk betul-betul mengambil perhatian khusus untuk anak-anak muda kita. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, PMG Gereja Toraja Jemaat Keramat, menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-59 untuk PWGT dan khususnya PWGT Jemaat Keramat. Demikian, terima kasih. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Ya, damai di hati. Terima kasih, Kure Sumanga. Terima kasih Bapak Salce Telama yang mewakili dari PMG. Kita akan lanjut ke acara yang selanjutnya. Ini sepertinya yang ditunggu-tunggu. Siapa yang bawa kado hari ini? Yang tidak bawa kado berarti tidak dapat kado ya. Karena judulnya adalah tukar kado. Ya, kepada yang PAC tukar kado, kami silakan. Yang bertugas boleh kumpul di sebelah kiri untuk berdoa. Tutup dulu.
Sabar ya, diaturkan dulu kadonya. Tadi pada saat kita datang kita sudah absen, dan pada saat absen kita ada diberikan nomor ya. Nanti saya panggil namanya sesuai dengan nomor yang tadi kita lot. Nah, sambil menunggu saya ada pantun ya. Sambil menunggu kadonya saya ada pantun. Jangan lupa cakepnya ya, jempolnya ya. Jangan lupa jempolnya. Beli tahu di pasar Koja, cakep. Penjualnya sedang ngopi. Ya. Terima kasih atas hadiahnya ini. Semoga kita selalu bahagia dan selalu berbagi. Tepuk tangan dong. Ya, semangat Ibu Lucy. Nah, kita yang hadir ini ada sekitar 60. Ya, kita yang hadir tadi absen itu sekitar 60. Nah, saya akan membaca pertama. Nomor 1, oh rupanya saya. Monika. Nomor 2 berikutnya Ibu Berta Tonapa. Saya akan panggil 10 ibu ya untuk naik ke depan. Agustina Sade. Nomor 3, nomor 4 Ibu Dorce Mendila. Nomor 5 Ibu Ripka Payung. Nomor 6 Ibu Egi. Nomor 7 Oma Yuro, nomor 8 Ludia Ratu, nomor 9 Maria Payu, nomor 10 Oberti Parana. Nah, disilakan ibu-ibu untuk maju ke depan ambil kadonya. Nomor 2 Ibu Berta Tonapa, ambil kado nomor 2. Ibu Berta ambil kado nomor 2. Lihat cari. Ibu Agus ambil nomor 3. Ibu Dorce nomor 4, Ibu Ripka nomor 5, Ibu Egi nomor 6, Oma Yuro nomor 7, Ludia Ratu nomor 8, Ibu Maria Payuk nomor 9, Ibu Oberti nomor 10. Berta Tonapa nomor 2 sudah dapat? Belum? Cari, pasti dapat. Ibu Agus nomor 3 sudah? Oke. Ibu Dorce nomor 4 sudah? Ibu Ripka nomor 5. Oke. Ibu Egi nomor 6. Ibu Egi. Oma Yuro. Oke. Ibu Ludia Ratu. Nomor 8, Ibu Ludia Ratu nomor 8. Ibu Maria Payuk nomor 9. Nomor 9. Ya. Ibu Oberti. Oke, nomor 10. Ya. Nomor Ibu Berta Tonapa nomor 2. Oke. Siapa lagi yang belum tahu nomornya? 6. Ya, oke. Berikutnya Ibu Yohana Pongmanapa nomor 11. Ayo silakan Ibu. Nomor 11. Nomor 12, kado nomor 12 oleh Ibu Dorce. Ibu Dorce sampai nomor 12. Cari nomor 12. Ibu Yanti Tandirapak nomor 13. Yuliana Tandirapak nomor 14. Ibu Yakolina Lebang nomor 15. Ibu Marji nomor 16. Nomor 17 Kristina Rama. Nomor 17 Kristina Rama. 18 Ibu Pendeta Asni.
Nomor 19 Ibu Marlina Mendaun. Nomor 20 Ibu Reti. Siapa yang belum naik? Sudah? Nah, berikutnya 14 Ibu Yuliana. Oh, Ibu Yuliana Tantanalo. Tadi siapa? Oh, Ibu. Hah? Ibu Yuliana. Habis ditulis Ibu T. Yuliana itu banyak, harus lengkap. Yuliana Tantanalo 14, nomor 14. Silakan. Oke. Berikutnya nomor 21 Ibu Vero Bane. 22 Arung. Ibu Arung nomor 22, nomor 23 Ibu Foni. 24 Mama Muti. 25 Ibu Oni. Ibu Arung nomor 22. Ibu Foni nomor 23. Ibu Oni nomor 25. Mama Muti nomor 24. Ibu Dominika nomor 26. 27 Yohana Bura. 28 Ibu Theodora. 29 Ibu Ludia Bura. 30 Ibu Tabita. 31 Ibu Yeni Solu. 32 Ibu Yuliana Konda. 33 Ibu Eci. 31 Ibu Yeni. 32 Ibu Yuliana Konda. 33 Ibu Eci. 34 Ibu Yohana Tandiambo. 35 Ibu Diana. 36 Ibu Yuliana Pangari. 37 Ibu Yeni Londong Alo. 38 Ibu Reni. 39 Ibu Elis Sarira. 36 Ibu Yuliana Pangari. 37 Ibu Yeni Londong Alo. Ibu Reni 38. Ibu Elis 39. Ibu Adolfina. 41 Ibu Berni. 42 Ibu Yeni Tanduk. 43 Ibu Deborah Parana. 44 Ibu Juaria Tasik. 45 Ibu Yeti Takin. Juaria Tasik 44, Ibu Yeti 45. Ibu Nining. Ibu Nining 46. Ibu Oktaria 47. Nomor 48 Ibu Umi. 49 Ibu Soni Garin. 50 Oma Bambayu. Oktaria 47. 47 Oktaria. Ibu Umi 48. Ibu Soni 49. Oma Bambayu 50. Ibu Yulita 51. Krisna Ningsi 52. Yulita 51. Krisna Ningsi 52. Ibu Santi nomor 53. Ibu Alfrida Kasihaeng 54.
Christina Malisa 55. Ibu Santi 53, 54 Ibu Alfrida. Ibu Christina Malisa 55, 56 Ibu Eka Wati. Ibu Eka 56, 57 Ibu Alfrida. Siapa lagi? 57, 58 siapa? Alfred Damaris Aso. Damaris Aso 60 siapa? Tadi ibu itu Ibu 59. Tadi Ibu Alfrida Garanta sudah ya? Ibu Alfrida Garanta. Sudah semuanya? Siapa yang belum dapat? Siapa? Oh, ibadah ada di tas saya. Sudah semuanya? Mentari pagi menyinari taman. Asik, cakep. Angin berhembus membawa kenangan. Ih, cakep. Terima kasih atas kebersamaannya. Hadiah ini akan jadi kenangan. Untuk doa. Sebelum kita turun untuk acara Ramatama, untuk doa syukur kita akan dipimpin oleh Ibu Santi Payung. Disilakan. Baik, ibu-ibu mari tenang sebentar. Kadonya disimpan, sampahnya tolong disimpan juga. Kita akan turun ke bawah untuk menikmati makanan yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu juga. Untuk itu sebelumnya mari kita tenangkan diri dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini, kami bersyukur Tuhan atas berkat dan karunia-Mu yang telah Kau karuniakan kepada kami sepanjang hari. Terutama pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama bersukacita dalam perayaan hari ulang tahun PWGT yang ke-59. Usia yang tidak sedikit Tuhan, kami yakin dan percaya dalam penyertaan tangan Tuhan, kami menuju menjadi organisasi yang lebih dewasa di dalam iman, dewasa di dalam mengelola organisasi ini sehingga bisa bersinergi dengan jemaat dalam menata layanan ke depannya. Kami percaya apa yang sudah ditaburkan oleh firman-Mu tadi Tuhan boleh menjadi bekal kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, pada malam hari ini sudah tersedia berkat-Mu Tuhan untuk kami nikmati. Mari kiranya Tuhan Engkau gunakan bisa menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai langkah kami ke dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan turun dulu, kita foto bersama.